Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari sambil kita persiapkan hati kita mau angkat satu nyanyian. Kami percaya Tuhan, Kau selalu ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk perhatian-Mu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau yang memberikan kami kemenangan. Amin. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Terima kasih karena kasih karunia, karena anugerah Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Kami percaya bahwa Tuhan masih menyertai kami sampai hari ini. Dan kami pun tidak bermaksud untuk meninggalkan Tuhan. Biarlah kami menjadi pengikut-Mu Tuhan sampai akhirnya. Kami percaya ketika Engkau datang kembali pada kali kedua,
kami boleh ada bersama-sama Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman-Mu menjadi berkat pada kami sekalian. Biarlah kami selalu merindukan firman Allah di dalam hidup ini. Biarlah kami duduk dengan tenang. Ajarlah kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Kami siapkan hati untuk mendengar. Amin. Puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan Salam. Wahyu 17 ayat yang ke-8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu Ya, telah ada, namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut, Ya. dan ia menuju kepada kebinasaan. ya, terus Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan ya, sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. ya. Kita mau dengar pada hari ini dalam ibadah pendalaman Alkitab, kitab kehidupan, Book of Life. Ini sudah ada sejak dunia dijadikan, diciptakan Tuhan. Dan ini yang mencatat nama-nama orang yang diselamatkan. Jangan kita meremehkan tentang kitab kehidupan yang ada di sorga. Di sorga itu ada banyak kitab-kitab yang mencatat perbuatan pada orang-orang yang diberi kesempatan hidup di dunia ini. Tetapi mereka tidak punya nama di kitab kehidupan. Nah, orang Kristen, saya, hamba Tuhan dan saudara semua harus tahu bahwa nama kita, nama keluarga kita ada di dalam kitab kehidupan. Kalau tidak, maka orang itu tidak punya hidup kekal, dibuang ke dalam lautan api. Wahyu pasal 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, Ya. ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Kalau tidak ada namamu di kitab kehidupan, dilemparkan ke dalam lautan api. Itu penghukuman kekal. Kita harus yakin, percaya namaku ada di kitab kehidupan. Berarti kita akan ada di sorga, bukan di neraka, lautan api. Setiap orang yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan, itu sebabnya orang Kristen harus tahu dengan pasti namaku ada di sana. Lah bagaimana nama kita ada di kitab kehidupan sebagai orang yang diselamatkan? Bagaimana kita diselamatkan? Ya. Alkitab mengatakan kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itulah hidup kekal. Itulah hidup yang diselamatkan. Dan sekaligus itulah orang yang namanya tersurat dalam kitab kehidupan. Kita baca itu ya, 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, Ya, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah ya. tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Punya hidup yang kekal, yang percaya nama Anak Allah. Siapa itu? Yesus. Orang yang percaya nama Yesus itu punya hidup kekal. Dan ini cara namaku dan nama saudara di dalam kitab kehidupan. Ya. Sudah pasti kita ada di dalam kerajaan kekal, surga. Ya, percaya. Ya. Kisah Rasul 16 ayat 30 dan 31. Kisah Rasul 16 ayat 30 dan 31. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat Ya. supaya aku selamat? Nah, pertanyaan mereka ini ya,
yaitu orang kepala penjara Filipi, apa yang harus kami buat supaya kami selamat? Terus Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus ya, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. jadi percayalah kepada nama Yesus, engkau dan seisi rumahmu. Kenapa Tuhan tulis selalu engkau dan seisi rumah? Engkau kepala keluarga dan seisi rumah. Suami, istri, dan anak-anak. Seluruh keluarga kita harus menjadi orang percaya yang diselamatkan, yang namanya ada di kitab kehidupan. Itu doa saya untuk keluarga. Itu doa saudara kepala rumah tangga. Itu sebabnya setiap kepala rumah tangga wajib memperhatikan anak-anaknya. Di mana dia? Di mana dia? Di mana ada? Jangan terlalu sibuk dengan kerjaan, lupa anaknya. Jadi tidak mudah jadi kepala keluarga, tidak mudah menikah. Tidak boleh melupakan istrinya, anak-anaknya. Tidak boleh hidup sendiri, berjalan sendiri. Kalau anak kita tidak ada di gereja, kita cari. Kalau anak kita tidak datang dalam ibadah, kita cari. Kita tilik dia punya pergaulan dengan siapa. Pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Jadi jangan main-main dengan hidup ini. Hanya sekali. Kalau terbuang ke dalam lautan api, habis selama-lamanya. Selama-lamanya. Tidak ada batas waktu berapa lama, nanti bisa keluar lagi. Tidak ada. Dan ditentukan di hidup kita sekarang ini. Ya, jadi orang tua, ayah harus tahu istriku di mana, anakku di mana. Karena itu tidak boleh hanya sibuk dengan kerjaan. Harus ada waktu tempo untuk kumpul dengan anak, cucu, cari. Ya, seisi rumah, engkau dan seisi rumah. Bukan hanya engkau yang selamat, seisi rumah. Ya. Jadi anak-anak muda, jangan engkau pikir aku masih muda, aku masih kuat. Bagaimana imanmu sekarang? Bagaimana percayamu sekarang kepada Tuhan? Ya. Itu menentukan engkau di sorga atau di dalam lautan api. Jadi tanggung jawab seorang ayah itu tanggung jawab cukup berat. Bukan hanya menafkahi. Ada gajiku, kasih. Istri yang pegang jadi bendahara. Istri juga harus jadi bendahara yang bisa mempertanggungjawabkan dengan baik. Ya, istri juga harus tahu anakku di mana, anakku di mana. Sebab kita mau lihat anak kita, darah daging kita semua ada di dalam kerajaan sorga, kerajaan kekal. Orang yang selamat. Ya, makanya saya memperhatikan saudara-saudara. Yang mana ini? Yang jarang-jarang pergi gereja. Yang jarang-jarang diketemukan. Walaupun memang tidak gampang untuk menemukan, ini si dia. Ya. Ya, sama di rumah tangga kita. Tugas seorang ayah itu seperti gembala. Dia harus cari anaknya. Dan anak harus tahu apa maksudnya papa saya ini. Ya. Tidak lain papa saya
memperlakukan saya sebagai anak supaya saya nanti punya hidup kekal. Nama saya ada di kitab kehidupan, tidak dilemparkan ke dalam lautan api. Sebab Alkitab menuliskan itu dalam Wahyu 20 ayat 15. Barang siapa tidak punya nama dalam kitab kehidupan, dibuang ke dalam lautan api selama-lamanya. Dekat api saja panas. Kena api saja panas. Apalagi seluruh tubuh, jiwa, roh masuk dalam lautan api. Ngeri sekali. Jangan dijauhkan Tuhan daripada kita. Seisi rumah. Ini berbicara rumah tangga. Jadi papa-papa tanggung jawabnya berat. Cari anakku di mana, dorong mereka, didorong, dorong, didoakan. Tugasnya ibu masuk ke kamar, punya waktu doa, jam-jam doa untuk apa? Seluruh keluarganya. Itu ibu. Ada seorang hamba Tuhan. Dia punya saudara banyak. Mamanya namanya Susana Wesley. Itu mama dari seorang hamba Tuhan namanya John Wesley. John Wesley. Dia bersaksi bahwa setiap hari dia pasti masuk di kamar. 1 jam atau 2 jam dia berdoa. Dia berkata, aku memandikan anak-anakku semua dengan air mata. Aku memandikan anak-anakku dengan air mata supaya mereka selamat. Anaknya bukan sedikit. 19 anak. Orang zaman dulu kan begitu. Tidak ada program keluarga berencana. Ini 19. Jadi dia mandikan anaknya satu persatu dengan air matanya dia. Di zaman itu tidak mudah seorang ibu menyediakan makanan untuk begitu banyak anak. Harus mencuci, harus menyetrika. Setrika itu bukan setrika seperti sekarang. Setrika pakai arang, itu zaman dulu. Dia bercerita. Tapi puji Tuhan jerih payah ibu ini dan air matanya tidak sia-sia. Karena 2 dari anaknya itu dipakai Tuhan. Salah satunya namanya John Wesley. Namanya itu. Dia menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Air mata seorang ibu. Karena itu ada nyanyian mengatakan, di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Sebutkan anakmu. Kalau 5 sebut 5. Kalau 6 sebut yang 6 itu dari Kalau 2 sebutkan. Ada orang tidak punya anak. Ada orang diberi tanggung jawab anak. Tapi kalau kita tidak punya anak, menangkan anak-anak rohani. Jiwa-jiwa kita perhatikan. Menangkan orang, keluarga kita, family kita, siapa kenalan kita. Menangkan. Itu anak-anak rohani. Kita berada di zaman akhir. Sebelum zaman ini selesai Tuhan datang, Injil kerajaan ini harus didengar sampai ke pelosok-pelosok. Semua orang dengar supaya semua orang diselamatkan. Karena Tuhan mau semua orang diselamatkan. Tidak ada satupun binasa. Karena begitu besar kasihnya Allah akan isi dunia. Supaya semuanya diselamatkan. Dan Tuhan pakai kita sekarang jadi saluran berkat. Saudara mesti belajar memuridkan. Belajar bersaksi.
memikirkan di mana jiwa yang saya bisa menangkan. Doa. Tuhan, saya ingin menangkan 5 jiwa. Doa. Dengan kesungguhan hati. Karena itu perintah Tuhan. Supaya kita menjadikan segala bangsa muridku. Ya, itu supaya nanti sampai kesudahan alam. Injil itu sudah diberitakan. Tidak sudah harus berdiri di mimbar. Di mana kita berada? Di situ ujung bumi kita. Ibu-ibu di pasar, di situ engkau bersaksi. Engkau ada di tempat pembelanjaan, di rumah makan, di sana engkau bersaksi. Makanya kita harus punya kesaksian hidup. Kita diselamatkan. Itu janji Tuhan untuk kita. Sebelum Dia datang, harus semua telinga mendengarkan Injil. Kenapa? Supaya orang selamat. Ada di kitab kehidupan. Itu kasihnya Tuhan luar biasa. Dia tidak ingin satu pun binasa. Jadi sebelum Dia datang, Dia kasih tenggang waktu. Ayo kamu jadikan bangsa-bangsa murid. Bersaksi. Coba kita baca Matius 24. Jadi tugas kita sebagai orang percaya, ya, supaya kita menjadi saksi Tuhan. Kita memuridkan, ya, mengajarkan. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Iya. Jadi kita punya tugas supaya kita memberitakan Injil. Nah, waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, ya, Dia memberikan itu pesannya kepada murid-murid. Ya. Jadikan segala bangsa itu muridku. Itu dalam Matius 28. Silakan kita baca. Supaya semua orang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Ya, Matius 28. Ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Ya. dan Anak, dan Roh Kudus. Nah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Selamat. Oh, bukan pendeta saja. Kalau pendeta, berapa orang mau jadi pendeta? Ada pendeta dipakai banyak orang, punya gedung gereja besar, ribuan orang, puji Tuhan. Ya. Ada orang kecil, ada orang besar, ada orang setengah. Ya. Tapi pendeta tetap tidak punya kemampuan untuk menjangkau semua. Tuhan suruh kita jadilah terang. Jadilah garam dunia. Jadi terang. Ini kita ini seakan-akan ditaruh di atas kota, di atas gunung. Supaya terang kita itu bisa menyinari orang yang hidup dalam kegelapan. Supaya orang itu diselamatkan. Namanya ada di kitab kehidupan. Jadi jangan kita egois, sudah selamat. Ya, istri saya sudah selamat. Anak saya 5 sudah selamat. Tapi orang lain di sekeliling kita. Kita harus punya kerinduan itu. Dan kerinduan itu ditaruh di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Tuhan memberi amanat sebelum Dia naik ke surga. Sebelum Dia naik ke surga, Dia beri amanat kepada murid-muridnya. Pergilah, jadikan segala bangsa muridku. Ajarkan mereka melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah Tuhan. Setiap kita punya tanggung jawab. Doa. Ibu-ibu punya waktu
sembahyang duduk di kaki Tuhan. Ya, jangan kita egois. Nama kita sudah di sorga, anak kita di mana? Suami atau istri di mana? Ya. Dan Tuhan tidak akan datang sebelum semua orang mendengar Injil. Puji Tuhan. Ya, ajarkan mereka melakukan. Ayat 20 tolong dibaca. Matius 28. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu Ya. yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, ajar mereka. Ajarkan orang-orang Injil itu. Dengan kelakuan hidup kita. Dengan hidup kita juga. Terus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kita. Lewat apa? Roh Kudus. Ini zaman gereja. Zaman Roh Kudus. Dan Roh Kudus sedang kita nantikan untuk dicurahkan sebagai hujan akhir 2 kali. Itu yang harus kita rindukan. Roh Kudus, penolong. Ketika Elia mau naik ke surga, diangkat hidup-hidup. Ya. Dia diikuti oleh Elisa. Di mana dia berada, Elisa datang. Elisa suruh dia, jangan ikut terus. Aku mau diangkat. Dia bilang, demi Tuhan, saya tidak mungkin meninggalkan engkau. Sampai Elia sudah mau diangkat, dia tanya, apa yang kau ingin aku buat untuk kamu? Elisa menjawab, aku ingin 2 bagian rohmu. 2 bagian urapan. Elia itu sudah diurapi. Elisa lebih lagi. 2 kali bagian. Itu nanti Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus akhir zaman. Orang tua, anak-anak semua akan dipakai. Dipenuhi Roh Kudus. Anak-anak muda dipenuhi Roh Kudus. Mereka akan bersaksi. Mereka akan menerima curahan Roh Kudus. Jadi kembali lagi tanggung jawab seorang ayah. Kalau hari-hari ini, marilah kita kembali kepada anak-anak kita. Kembali rumah kita. Kembali kepada keluarga kita. Menjelang Tuhan Yesus datang. Karena anak-anak juga direncanakan Allah. Dipenuhi Roh Kudus. Menjadi saksi. Orang muda bergerak. Hanya orang tua. Ya, itu dituliskan di Alkitab. Dalam Kisah Rasul. Orang muda akan dicurahi Roh Kudus. Jangan kita miskin. Ketika menghadap Tuhan. Tidak ada mahkota. Sebenarnya nggak ada orang miskin di sorga, tapi kita tidak punya mahkota. Tidak ada jiwa yang kita menangkan. Tidak ada pahala. Masuk sorga, masuk. Asal kita setia, tetap tinggal dalam percaya. Tidak melangkah keluar. Nah itu sebabnya seringkali kita dilatih. Dilatih apa? Masuk ibadah. Dilatih apa? Melayani. Jangan mundur. Ya. Saya kembali ke kitab kehidupan. Apakah orang yang tercatat di kitab kehidupan bisa hilang keselamatannya? Sudah dicatat, tapi kemudian bisa hilang dalam keselamatan. Bisa. Bisa. Ya. Apakah nama yang sudah tercatat di kitab kehidupan bisa dihapus? Bisa. Bisa. Kita dicatat di sana karena kita percaya. Punya keselamatan. Percayalah kepada anak Allah, kepada Yesus Kristus, kamu dan seisi rumah, kamu selamat. Selamat artinya ada di surga, tidak di neraka. Berarti waktu kita percaya, nama kita dicatat. Tapi nama kita yang sudah dicatat bisa dihapus. Nah, di sini.
Itu sebabnya Rasul Paulus menasihatkan kita dalam Filipi 2 ayat 12, kerjakan keselamatan itu. Hargai keselamatan itu dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Jangan kita anggap remeh keselamatan. Jangan anggap remeh beribadah. Jangan anggap remeh itu melayani Tuhan. Jangan anggap remeh perintah-perintah Tuhan untuk menjadikan kita kesaksian. Kaki Dian ini kesaksian, ya, hidup berbuah-buah. Ya. Silakan kita baca Filipi 2 ayat 12. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Ya, kamu senantiasa taat. senantiasa. Jadi terus taat kepada Tuhan. Bukan hari ini taat, besok tidak. Senantiasa. Ini orang yang mengerjakan keselamatan. Taat kepada apa? Kepada firman Allah. Terus, Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu ya, dengan takut dan gentar, dengan takut, rasa hormat kepada Tuhan. Dan dengan gentar. Ya, terus, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, ya. tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, jadi orang yang mengerjakan keselamatan ini harus dikerjakan, dijaga. Karena selamat karena percaya. Ya tadi kan selamat karena percaya. Percaya maka nama kita di kitab kehidupan. Tapi bisa dihapus, bisa. Apa keselamatan bisa hilang? Bisa. Kapan hilang? Kalau kita mundur. Jangan mundur, akhirnya mundur. Karena itu dijaga. Masih hadir, masih ditanyakan, kenapa kamu? Ya, kenapa? Jadi, tidak hadir ya, kenapa? Oh sakit, oh, kabarin dong. Ya, kalau sakit nanti didoakan. Ya. Nah itu kan seperti itu. Ya, kita mau baca. Yakobus 2 ayat 14, kemudian ayat 17, kemudian ayat 20. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, Ya, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? punya iman, tapi tidak ada perbuatan iman. Apa itu perbuatan iman? Ketaatan. Terus, Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? nah, apakah iman yang tidak ada perbuatan dapat menyelamatkan? Ya, iman itu kita percaya Tuhan Yesus. Tapi percaya itu harus dilanjutkan. Ada perbuatan iman. Apa itu? Ada firman yang kita dengar, itu yang kita lakukan. Terus ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Ya. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, Ya. maka iman itu pada hakikatnya Iman hakikatnya adalah mati. mati. Alkitab mencatat tadi, kitab kehidupan, mencatat orang-orang sejak dunia dijadikan. Ada orang yang tidak tercatat sejak dunia dijadikan sampai hari ini. Yang pasti namanya Musa ada di situ. Musa pernah minta, hapuskan namaku. Jangan hukum bangsa yang Tuhan sayangi ini. Apa kata Tuhan? Yang bersalah saja itu yang dihapus. Keluaran 32, ayat 32 dan 33. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, Ya, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. ya itu kitab kehidupan. Ya, terus. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, Ya, siapa yang berdosa kepadaku? Nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. siapa yang berdosa?
nama orang itulah yang dihapus. Bukan Musa. Musa minta saya dihapuskan untuk mengasihi. Ini korbannya Musa ini. Dia rela masuk di dalam lautan api. Tapi Tuhan bilang, tidak Musa. Siapa yang berbuat dosa? Tadi saya katakan apa ada kemungkinan nama orang itu dihapus? Ada. Kalau berbuat dosa, melanggar perintah Tuhan, itu namanya dosa. Setiap pelanggaran akan hukum Allah, orang itu berbuat dosa namanya. Itu aja dihapuskan kalau dia tidak bertobat. 1 Yohanes mengatakan setiap dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Kita baca ya. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa Ya. melanggar juga hukum Allah. Itu. Dosa artinya pelanggaran kepada hukum Allah. Apa itu hukum Allah? Firman Tuhan. Makanya Paulus mengatakan kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Apa itu? Mengisi hidup ini dengan ketaatan. Kalau kita tidak taat, kita berdosa. Kita berbuat dosa, melanggar hukum Allah. Di dalam firman itu Allah mengajar kita. Apa yang harus kita buat, apa yang harus tidak buat. Yang harus kita buat jadi saksi. Penuhi bumi ini. Ya, berjalan ke pasar, di situ kita bersaksi. Tentu dari kehidupan yang mengerjakan keselamatan, yang taat kepada Tuhan. Sebab kalau kita tidak taat, kita melanggar hukum Allah, kita berbuat dosa. Tahun 78, seorang bapak yang sudah almarhum, dia pernah berkata kepada saya, setiap kali habis dengar firman, kita seperti ditaruh beban di atas pundak. Kok bisa begitu, Pak? Iya. Maksudnya apa? Setiap kata firman yang kita dengar, itu wajib kita lakukan. Itu yang dimaksud. Kalau kita tidak melakukan, itu bisa-bisa melanggar. Melanggar itu berbuat dosa, namamu dihapus. Jadi nama kita bisa ada kemungkinan dihapus kalau kita melanggar perintah Tuhan. Karena itu Rasul Paulus bilang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Hidup di dalam ketaatan. Belajar taat. Yesus saja belajar taat. Taat sampai mati. Di atas kayu salib sebagai anak belajar taat pada orang tua. Orang tua di dalam Tuhan wajib kita taat. Loh, mana ayatnya? Ada supaya panjang umur. Efesus 6 ayat 1 mulai kita baca. Hai anak-anak, Hai anak-anak. taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Nah kalau kau taat pada orang tua, taat sama Tuhan. Karena itu perintah Tuhan. Jadi kalau seorang anak taat pada papanya, pada orang tuanya, mamanya, dia taat sama Tuhan. Itu perintah Tuhan, jangan melawan orang tua. Supaya apa? Terus? Karena haruslah demikian. Harus. Firman Tuhan mencatat harus demikian. Anak-anak taat pada orang tua. Terus Hormatilah ayahmu dan ibumu. hormati ayah dan ibu. Hormati. Ya. Di dalam kehidupan orang-orang yang percaya, anak-anak harus menghormati orang tua. Kita banyak diajar dulu sama orang tua. Menghormati orang tua. Kita tidak berani angkat kaki di depan orang tua loh. Ada papa di situ angkat kaki. Oh, gak berani. Etikanya tinggi. Adat istiadat. Bahasa kami. Bicara dengan papa. Orang tua, mama, bahasanya bukan bicara sama sederajat kita. Hormat.
hormati orang tua. Apalagi orang tua di dalam Tuhan. Dikasihi, ditaati. Ya, itu perintah Tuhan. Kalau tidak, berarti kamu tidak taat kepada Tuhan. Orang tua masih hidup, hormati, taati. Orang tua bilang, ayo, mari semua kita hari Minggu, hari ibadah doa, kita ke gereja sembahyang. Ikut. Itu menguntungkan, tidak merugikan. Waktu papa masih ada uang, papa ada kerja, dan papa sudah tidak ada uang, tidak ada kerja. Hormat itu tidak bisa berubah. Tuh papa saya masih banyak uang, dihormati karena selalu dikasih apa? Membelanja banyak-banyak. Kalau sama papanya habis, nggak ada lagi, nggak ada yang perlu dihormati. Papa sudah habis kok. Papa masih ada, papa yang tidak punya uang, papa sudah tidak punya, malah bergantung pada anak-anak. Dia tetap dihormati. Itu perintah Tuhan. Tinggal baik-baik. Waktu hidup orang tua kita dihormati. Ditaati. Supaya apa Tuhan bilang? Kita juga panjang umur, baca. Ayo, dan berbahagia. Tolong diulangi. Efesus pasal 6. Ayat 2 dan ayat 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya. Ini adalah suatu perintah yang penting. Suatu perintah penting. Garis bawah. Ambil spidol, tangkap itu rema dari Tuhan buat anak-anak. Terus? Seperti yang nyata dari janji ini. Iya. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Mau bahagia, mau panjang umur di bumi. Hah? Ya. Terus ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Ini. Bapak-bapak juga harus hati-hati. Tidak boleh sembarang main tempeleng. Tempeleng kamu ya. Jangan. Tampar kamu ya. Jangan. Kumarahi dia. Wah, bentak-bentak, marah-marah, maki-maki. Jangan. Seorang bapak tidak boleh menyakiti hati anak. Terus? Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tapi orang tua itu harus mendidik anaknya di dalam nasihat dan ajaran Tuhan. Jadi contoh. Ya, jadi contoh. Makanya indah sekali suami, papa, istri, mama, yuk adik di gereja. Duduk, dengar firman. Lalu anaknya itu dididik. Kamu akan bahagia. Bahagia. Ya. Nah, saya mau teruskan. Jadi mengerjakan keselamatan itu taat. Ketaatan. Bisa dihapus namamu? Bisa. Kapan mengundurkan diri? Jangan mengundurkan diri dari Tuhan. Jangan. Ibrani pasal 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Orang benar itu hidup oleh iman. Oleh percaya. Percaya ada Allah, percaya selamat. Ya. Percaya karena firman yang kita dengar. Rasul Paul bilang sama kepala penjara di Filipi, asal kau percaya kepada Yesus anak Allah, kamu dan seisi rumahmu selamat. Makanya orang ciptakan lagu itu percaya saja, percaya yang memberi kita menang. Memang betul. Tapi percaya kita harus dikerjakan. Keselamatan itu dikerjakan, takut dan gentar. Dengarkan firman Tuhan. Lakukan hidup benar, jangan kembali kepada hidup lama, jangan berbuat dosa, dicoret, jangan melanggar hukum Tuhan. Setiap dosa adalah pelanggaran kepada hukum Allah.
Ya. Terus dibaca dulu, selesaikan. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Kita jangan mengundurkan diri. Kalau kita mengundurkan diri, kita binasa. Artinya namanya dicoret dari kitab kehidupan. Terus, Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. kita adalah orang yang percaya. Amin. Orang yang percaya dan beroleh hidup. Hidup apa? Hidup yang kekal. Ya, Tuhan tidak berkenan kalau kita mengundurkan diri. Jadi kita jangan mengundurkan diri ya. Sekali selamat, kita mau selamat terus. Percaya terus kepada Tuhan. Dan makin banyak kita dengar firman, makin membangkitkan percaya kita. Makanya saya ngajari belajar membaca Alkitabmu, tulis garis bawah di situ. Pasang stabilo. Ya. Jadi ada itu rema yang kita terima. Nah, itu sukar hilang dari ingatan kita. Sukar. Ya. Bisa dihapus nama kita. Tadi mesti jaga toh, jangan mundur diri. Keselamatan itu bisa hilang. Makanya harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Nah, sekarang bisa nama itu bisa hilang, bisa. Kalau berbuat dosa. Wahyu 3 ayat 4 dan ayat 5. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, Ya. karena mereka adalah layak untuk itu. Ya. Terus Barang siapa menang, siapa yang menang? Terus ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. ya. Aku tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ayat 6. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi saya mengatakan yang terpenting bagi saya, bagi saudara, namaku dan nama saudara ada tidak di kitab kehidupan. Kita percaya Tuhan Yesus, kita dan seisi rumah selamat, ada di kitab kehidupan. Kita harus kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, ketaatan. Kalau tidak, iman kita itu kosong. Kita harus pergi menyaksikan kepada dunia. Kita adalah orang beriman. Beriman kepada anak Allah yang hidup. Kepada Yesus. Dia itu pemilik surga. Rajanya surga. Ya. Tapi kepada jemaat Sardis dikatakan, beberapa orang, sedikit orang tidak mencemarkan pakaian. Padahal gereja Sardis ini gereja besar. Punya nama, terkenal, gerejanya besar, banyak orangnya. Punya nama, namanya, gereja apa? Sardis, orang semua sudah kenal. Tapi dikatakan di jemaat Sardis ini, cuma beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Pakaian di sini hidup saya, hidup saudara. Itu merupakan pakaian, itu hidup. Pakaian, ini kehidupan, bukan pakaian putih ini. Mencemarkan pakaian putih. Hidup kita ini waktu kita percaya Tuhan, kita bertobat, kita dibasuh oleh darah Yesus. Kita yang hitam karena dosa menjadi putih seperti salju. Itu lagu kesukaan saya ketika baru bertobat. Putih dan bersih bagaikan salju. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Jadi kita ini waktu dibasuh oleh darah Tuhan, yang hitam ini hitamnya dosa jadi putih seperti salju.
kan pakaian putih ini bisa satu waktu jadi agak ke coklat-coklat, suram putihnya tidak cemerlang lagi. Tapi pakaian putih yang dari Tuhan itu luar biasa. Aku akan mengenakan kepada mereka pakaian putih. Ya, yang menang diberi pakaian putih yang demikian. Dan aku tidak menghapus namanya. Jadi jangan mencemarkan hidup kita ya. Makanya pilih teman bergaul. Semua orang berdosa kita sayang. Tapi hati-hati bergaul. Kita boleh bergaul kalau kita membagikan berkat. Memuridkan. Dulu saya rasa mabuk itu enak, dulu saya mabuk. Sekarang tidak enak. Ya, ternyata kita bodoh ya. Dulu itu rokok. Waduh enak. Sekarang bodoh. Lah uang kita bakar. Makanya dalam perjanjian lama ada dikatakan jangan membelanjakan uangmu untuk apa yang tidak mengenyangkan. Jangan belanja dengan uang yang ada padamu untuk apa yang tidak mengenyangkan. Di dalam perjanjian lama. Yesaya. Apa itu yang tidak mengenyangkan? Ya rokok. Ya apa? Minuman keras. Tidak bikin kenyang. Jangan belanjakan itu uang untuk itu. Dosa. Dosa. Kalau kita punya nama tidak ada di sana. Nanti waktunya Tuhan lempar ke dalam lautan api. Oh tapi saya masih muda. Saya rindu orang muda dipakai Tuhan. Berkhotbah, menginjil, memberitakan Injil. Ya, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu orang muda semuanya cuma tahu senang-senang dengan HP-nya, gayanya. Jangan, marilah orang muda rindu, saya mau dipakai Tuhan. Saya mau rindu dipakai Tuhan, layani Tuhan. Jangan cemarkan dirimu. Ya, tidak semua orang jadi pendeta. Tidak semua orang jadi gembala. Tidak semua orang disebut pendeta, Bapak pendeta, gembala. Tapi Tuhan mau kita semua jadi pelita. Pelita yang menyala di tengah kegelapan. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, jadi saksi. Supaya banyak orang punya nama ada di dalam kitab kehidupan. Pertanyaannya, apa kita orang Kristen yang sudah ada di sana namanya? Kalau tidak ada bahaya. Dicatat di gereja A, gereja B, gereja C, anggota gereja di sana. Tapi tidak ada nama di surga. Untuk apa saudara? Betul ya? Di gereja A dicatat, oh anggota keluarga ada 5 anak. Tapi di sana gak tertulis dalam kitab kehidupan. Di dalam lautan api. Kita kan mau ke surga. Mau ke surga tidak? Mau ke surga. Bisa dihapus namamu. Ya. Jadi kalau orang itu tidak mau dihapus, jangan menambah, mengurangi firman. Coba baca ya. Wahyu 22 ayat 19. Wahyu 22 ayat 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, Ya. maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Terjemahan lain, ya, dari pohon kehidupan, kitab kehidupan. Kalau mengurangi, ya, dan menambah, maka Allah mengambil haknya. Artinya namanya tidak ada di kitab kehidupan. Ya. Hak untuk makan buah dari pohon kehidupan itu masih ada sampai hari ini kepada kita. Itu tidak dimakan oleh Adam.
Adam dan Hawa tidak makan buah pohon kehidupan. Dia makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat yang dilarang Tuhan. Dan dia tidak menikmati pohon kehidupan. Diusir keluar dari taman Eden. Tapi kalau ada orang suka menambah, mengurangi firman Tuhan, ya dikatakan haknya dari pohon kehidupan. Artinya orang yang bisa menikmati buah pohon kehidupan, orang yang namanya ada di dalam kitab kehidupan. Kalau namamu tidak ada di kitab kehidupan, kamu tidak bisa makan itu buah kehidupan. Bahkan kepada jemaat Efesus dikatakan jangan mundur dari kasih mula-mula. Jangan mundur. Biasanya orang karena mundur dari cinta itu, dia mundur lama-lama dari Tuhan. Bahaya, mengancam. Tuhan bilang, kalau kamu tidak mundur, kamu cinta mula-mulamu kepada aku masih membara, maka aku akan memberikan kamu kesempatan menikmati buah pohon kehidupan. Artinya tidak dihapuskan. Jadi kalau saudara cinta mula-mula itu sudah luntur, hati-hati. Itu bahaya, mengancam. Karena itu cinta kita kepada Tuhan harus seperti cinta yang pertama ketika kita baru berjumpa dengan Allah dengan air mata melalui korban Yesus. Kita mengakui dosa kita. Itulah perjumpaan pertama. Itu cinta pertama. Itu kasih mula-mula. Itu kelahiran baru kita di dalam Tuhan. Namaku di sana tersurat. Dan itu yang harus saya pertahankan. Supaya aku tidak dihapuskan dari dalam kitab kehidupan. Dan aku bisa menikmati buah pohon kehidupan. Dalam Wahyu 2 dikatakan kepada jemaat Efesus, kalau kamu tidak mau kembali kepada cinta mula-mula, aku tidak memberi kamu kesempatan makan buah. Baca Wahyu 2. Ya. Kita bersyukur ada firman yang mengajar, firman yang memberitahu, firman yang mengajarkan kita. Ya. Wahyu 2 ayat 4 sampai ayat 7. Namun demikian aku mencela engkau, Ya. karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih yang mula-mula kamu tinggalkan. Terus, Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. ini bukan dosa berzina loh. Cuma kasih kepada Tuhan, kasih yang mula-mula habis. Disuruh apa? Bertobat. Betapa dalamnya kamu jatuh. Terus, Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. ya, kaki Dian. Terus, Jikalau engkau tidak bertobat. terus, Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, ya, yang juga aku benci. terus. Siapa bertelinga, Siapa bertelinga? Ya, terus. hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada Ya, Roh jemaat-jemaat. Kudus yang berbicara melalui seorang, ya, yang membacakan firman itu. Terus, Barang siapa menang, siapa yang menang? dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Nah, kalau saudara bisa menang dari kejatuhan cinta mula-mula, maka hak untuk makan pohon kehidupan, buahnya itu. Artinya apa? Namamu ada di sana. Ada di dalam kitab kehidupan. Ya, jaga itu nama. Wahyu pasal 21 ayat 27. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, Ya. atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, Ya. tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak Jangan domba itu. najis. Jangan dusta. Ya, kekejian, berbuat keji.
itu namamu dihapus, tidak ada kitab kehidupan. Ya, tidak bisa menikmati hak untuk makan buah kehidupan. Saya selalu ingatkan saudara, jangan lalai ibadah, jangan lalai mendengar firman. Ini mengajar kita. Catat, simpan, berjuang itu, ingat, terus ingat. Ya, jadi Alkitab mengatakan bahwa kitab kehidupan begitu penting. Karena kalau tidak ada nama situ, dibuang ke dalam lautan api. Kita tidak mau. Tidak mau. Siapa yang mau dibuang ke dalam lautan api? Saudara pasti mengatakan tidak mau. Kasih lilin nyala di sini, kasih masuk tanganmu, jarimu di api. Mau? Tidak mau kan? Sakit ini, jari saja sakit. Ini seluruh tubuh, jiwa, roh kita kenapa masuk di situ? Menderita sekali, dibakar hidup-hidup. Dikatakan lautan api. Kalau kita berenang lautan air, seluruhnya itu air, di mana-mana air. Jadi kalau lautan api, di mana-mana api, mau lari kemana? Tidak takut. Ya. Makanya untung kalau kamu dengar firman, gak ada ruginya. Daripada pergi di mana, di rumah cuma duduk-duduk, gak tahu apa yang dibuat. Ya kan? Jadi kalau kita melangkah keluar dari Kristus, itu hilang keselamatan. Sebab itu jangan melangkah keluar. Terus di dalam jalan Tuhan. 2 Yohanes 1 ayat 9. Jangan melangkah keluar. Hilang namamu dari kitab kehidupan. Jadi bisa dihapus, bisa. Betapa pentingnya kitab kehidupan. Banyak orang tidak tahu. Dia pikir aku sudah terdaftar di gereja. Cukup. Tidak cukup. Ya. Baca itu. 2 Yohanes 1 ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, Ya. tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Ya. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Ya. Terus jangan melangkah keluar. Nah, satu waktu murid-murid 70 orang balik kepada Tuhan. Lapor, setan tunduk pada kami. Ya, setan itu bisa kami usir. Tapi Tuhan bilang, jangan kamu bersukacita. Karena roh-roh jahat itu, iblis itu tunduk pada kamu. Tapi bersukacitalah karena namamu ada di dalam kitab kehidupan, tercatat di sorga. Jadi kita pelayan-pelayan Tuhan. Bukan setan diusir keluar, bukan pula orang banyak sudah kita bawa kepada Tuhan. Itu menjadi sukacita, kebanggaan kita. Wah, saya bisa berkhotbah di banyak orang, ribuan orang. Kita harus berhati-hati, tetap mengandalkan Tuhan, tetap rendah hati. Supaya nama kita tidak dihapus. Jangan bersukacita, kata Injil Lukas. Karena roh-roh jahat itu takluk. Tapi bersukacitalah karena namamu ada tertulis di dalam kitab kehidupan. Terdaftar di sorga. Itu sukacita. Karena itu kita berusaha supaya kita saling menguatkan, saling meneguhkan, apalagi para pelayang-pelayang. Jangan ada orang rajin apa semua tapi tidak ada namanya di situ. Susah itu. Ya. Itu dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 20. Ya, bersukacita karena namamu di sorga. Lukas 10 ayat 20. Sukacita karena nama di sorga. Nah, ini yang kita mau baca. Para pelayang Tuhan yang ada di Aken, pemimpin pujian, penyanyi, apapun saudara. Ya, harus ada di sana kitab kehidupan. Teman-teman dari Rasul Paulus. Semuanya namanya ada dicatat di kitab kehidupan. Filipi 4 ayat 3. Filipi 4 ayat 3. Bahkan ku minta kepadamu juga, Ya. Sunsugos, temanku yang setia, Ya.
tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil, Ya, bersama-sama dengan Clemens Ya. dan kawan-kawanku sekerja yang lain, ya. yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ini pelayan-pelayan yang membantu Rasul Paulus. Namanya ada di dalam kitab kehidupan. Ya, jadi pelayan-pelayannya ada di sini. Biar namamu ada, namaku ada, semua ada. Beserta keluarga kita. Kita doakan. Ya, yakin namamu ada di kitab kehidupan? Kamu orang muda, yakin? Riri? Orang muda. Jangan sama melayani, tidak tahu namaku ada di sana atau tidak. Ya lokal? Yakin ada namamu di situ? Hah? Yakin, karena saya masih percaya Tuhan, belum melangkah keluar dari Kristus. Kalau kamu melangkah keluar, namamu terhapus. Kalau kamu berbuat dosa, namamu terhapus, tidak mau bertobat. Kalau berbuat dosa, tidak mau bertobat, terhapus itu. Jadi penting sekali kitab kehidupan. Banyak orang tidak tahu pentingnya kitab kehidupan. Ya. Ada kitab-kitab yang dibuka nanti, kata Wahyu 20. Di antaranya ada satu kitab namanya kitab kehidupan. Sangat penting ini kitab kehidupan. The Book of Life. Ya, di dalam Wahyu pasal yang ke-20 di situ dikatakan ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dia ada siku dituliskan perbuatan orang, tapi ada satu nama kitab kehidupan dicatat, dituliskan perbuatan orang, tapi ada satu nama kitab kehidupan dicatat, nama orang yang diselamatkan, yang bertahan dalam imannya, bertahan dalam kekudusan, dalam hidup benar. Kita tidak cukup jadi orang Kristen, tapi harus jadi orang benar dan orang kudus. Tidak mau langkah keluar, tetap mengasihi Tuhan. Kadang Tuhan izinkan, dulu kita enak, punya uang banyak, sekarang tidak. Tak boleh tinggalkan Tuhan. Uang banyak, saya percaya Tuhan. Uang sedikit, mau ngomel sama Tuhan, tinggalkan Tuhan. Jangan. Kalau kita bertekun dalam iman, tidak mungkin kita itu diberi kelaparan terus-menerus seperti ini. Ada waktunya Tuhan memberi apa? Kelegaan. Bertekun dalam iman. Dan tidak tahu Tuhan buka jalan. Tahu-tahu Pak Samson dibilang sama, sekarang pangkatnya apa? Itu. Tahu-tahu nanti kepala polisi bilang, itu Pak Samson kasih naik kolonel. Nah, gitu. Gimana? Mendadak bisa tidak? Kan mustahil kan? Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kira-kira bagaimana? Tuhan semua nolong kita. Percaya itu? Gimana? Nokel. Tahu-tahu Tuhan kasih nokel. Ada orang ajak kerjasama besar. Wah, bisa dapat uang. Hani, tidak ada yang mustahil. Yang penting jangan setelah diberkati, lupa Tuhan. Nah ini, mundur dari Tuhan. Ini bahayanya, bahaya itu. Ya, cinta itu harus cinta mula-mula. Tuhan memberkati segede apapun. Saya punya harta lebih banyak, tapi saya tidak tinggalkan Tuhan. Tuhan Yesus harta yang indah. Itu nama yang indah dari sorga mulia. Tuhan memberkati kita. Ku ada sebagaimana ku ada. Sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Siapa yang merasakan kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan? Katakan sama Tuhan, aku mau setia kepadamu Tuhan. Aku akan menjaga hidupku. Aku akan menjaga kebenaran yang ada dalam diriku sehingga aku disebut orang benar. Kebenaran itu firman Allah tetap ada di dalam kami sebagai bencana tanah liat. Biarlah kita ini menyimpan itu firman, mengingat. Jangan sampai namaku dihapus. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami akan menjaga supaya nama kami ada dalam kitab kehidupan. Kami akan menjadi saksi-Mu, membuat banyak orang juga tercatat nanti dalam kitab kehidupan. Banyak orang diselamatkan sebagai ayah, sebagai ibu. Kami ingat semua anak-anak kami di mana berada. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai kami sampai kesudahan alam. Dan kami akan setia, tidak mau mengendurkan diri, tidak mau mundur dari Tuhan. Kami tetap percaya, bertekun dalam iman kami kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan dan terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Sampai Tuhan datang. Jadikan kami saksi-Mu Tuhan. Jadikan kami kuat di dalam iman percaya kami. Jadikan kami bukan orang yang mundur tapi bertekun dalam iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat itu. Jadilah saksi Tuhan. Hari ini sampai selamanya. Berkat itu tinggal dalam rumah tangga kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.